Bearded Dragon ini juga merupakan salah satu binatang yang sangat diminati di Amerika. Jadi dia top 3-nya binatang yang akan dipelihara atau first pick-nya kalau orang Amerika itu mau pelihara binatang, nah ini salah satunya. Setiap tahun dia bisa menghasilkan 3 sampai 10 clutch. Clutch itu adalah periode bertelur. Syarat untuk keep Bearded Dragon itu di dalam kandangnya atau kita sebutnya biasanya terrarium itu harus kering. Humidity-nya kalau di Bearded Dragon itu sekitar 40% ya. Pakannya dari kecil itu harus 80% itu bak, serangga. Tapi ketika dia adult, besar di atas 1 tahun, justru siklus makannya terbalik. 80% harus sayur. Jadi ada 3 aspek yang mempengaruhi harga atau kualitas Bearded Dragon. Yang pertama itu morph, yang kedua itu warnanya, yang ketiga itu patternnya. Semakin unik patternnya, itu akan semakin mahal. Semakin bagus warnanya, itu juga akan semakin mahal. Dan semakin banyak morphnya, itu juga akan semakin mahal. Itu yang menarik dari Bearded Dragon. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Hai sahabat Tentra 3. Nah, kalau yang lalu-lalu Nusantara itu ngulas tentang Mas Koki. Nah, sekarang kita ngulas tentang reptil yang satu ini nih yang lucu. Nusantara reptil itu baru kita kembangkan di jenis reptil ini. Namanya itu Bearded Dragon. Nah, ada naga-naganya karena memang mukanya mirip banget kayak naga, cuman gak ada sayapnya. Nah, ini salah satu reptil yang memang sangat menggemaskan. Kenapa kita suka reptil ini? Karena ini jinak, sangat jinak, relatif tidak bau, dan tidak memakan sesuatu yang berbahaya. Bukan berbahaya, lebih tepatnya menggelikan. Karena banyak reptil kan makannya itu tikus, dan banyak orang yang nggak berani pegang tikus. Kalau ini pakannya itu masih normal. Dalam artian bak atau sayuran yang memang banyak di pasaran gitu. Cara kasih makannya gampang, perawatannya juga sederhana, mitigasi sakitnya juga sangat sederhana, care sheet-nya juga tidak terlalu ribet. Yang paling ribet mungkin kita harus siapin waktu dalam waktu 1 minggu itu sekitar 2 atau 3 jam untuk dijemur. Jadi sangat sederhana. Dan Bearded Dragon ini juga merupakan salah satu binatang yang sangat diminati di Amerika. Jadi dia top 3-nya binatang yang akan dipelihara atau first pick-nya kalau orang Amerika itu mau pelihara binatang, nah ini salah satunya. Nah, jadi lucu banget. Bearded Dragon itu sebenarnya saya sukanya sudah lama. Jadi di saat nggak ngetren dan mencoba, nah ini saya suka banget. Cuman kebetulan kita baru starting untuk budidaya atau breeding itu baru di tahun 2000, fokusnya 2023. Startingnya dari 2022. Nusantara Reptil itu sebenarnya diversifikasi dari Mas Koki Nusantara. Jadi kita memang mau mendiversifikasi pet yang memang akan menjadi tren untuk masyarakat Indonesia. Dan menurut kami Bearded Dragon itu akan menjadi tren yang sangat-sangat diminati karena dia reptil, unik, termasuk jadi exotic pet, dimana keren dan mudah perawatannya. Nah, untuk Bearded Dragon asalnya sebenarnya itu dari yang saya tahu ya, dari Australia. Keadaan udaranya mungkin dia harus agak panas. Dan untuk breeding Bearded Dragon itu kita pakai Bearded Dragon yang memang sudah beredar di Indonesia.
Jadi ada beberapa breeder yang memang konsentrasinya itu terhadap bearded dragon, dan kita sangat salut sekali terhadap breeder tersebut, dan kita pakai materi yang dari sana. Terus ada beberapa juga kita impor, ada beberapa negara yang memang fokus breeding bearded dragonnya itu lumayan keren, makanya kita ada beberapa juga kita impor untuk jadi materi kita untuk breeding. Nah, ini menarik nih proses breeding. Jadi bearded dragon ini punya siklus untuk breeding itu kita bicaranya itu sekitar 1 tahun untuk betina. Ya, proses breedingnya kayak gimana sebenarnya gampang banget, karena tinggal betina sama jantan digabungin ke dalam satu tempat, terus dia breed, kawin lah, istilahnya macak. Nah, nanti kita tinggal tunggu betinanya untuk bertelur. Nah, siklus breedingnya itu seperti apa untuk betina? Jadi setiap tahun dia bisa menghasilkan 3-10 clutch. Clutch itu adalah periode bertelur. Jadi misalkan satu clutch itu telurnya ada berapa? Misalkan rata-rata sih sekitar 15-25. Tapi kita ngomong di tengah-tengah itu sekitar 20. Jadi per clutch dia 20. Tinggal bagaimana kita maintain clutchnya itu tetap ada sebanyak mungkin tentunya. Nah, itu yang menjadi menarik. Kenapa? Karena pada periode clutch-nya itu belum selesai, betina itu harus ditreatment dengan baik. Nutrisinya harus bagus, absorb kalsiumnya harus bagus. Nah, itu yang harus kita treatment pada proses clutch itu tadi. Nah, kalau untuk jantan itu anytime bisa breeding. Selama dia birahi, dia bisa breed. Jadi itu enaknya kalau piara jantan. Cara mengetahui dia birahi apa enggak untuk jantan, sebenarnya ini kunciannya ada di jantan ya. Jenggotnya, karena dia bearded, jenggot, naga berjenggot. Nah, jenggotnya itu kalau birahi itu dia akan menghitam. Nah, itu udah tanda kalau dia memang bisa di-breed. Nah, usianya berapa untuk breed? Rata-rata kita breed itu di atas 1,5 tahun. Kalau betina ada pertimbangan berat badan sekitar di atas 370 gram. Jadi si badan betina tersebut bisa maksimal dalam menyimpan telur ketika dia habis pacak. Itu kira-kira siklus breedingnya bearded dragon. Nah, sakitnya bearded dragon itu yang paling umum itu biasanya kita sebutnya pneumonia. Jadi itu keadaan di mana bearded dragon itu merespon kelembapan yang ada di enclosure-nya. Jadi seperti yang kita tahu, syarat untuk keep bearded dragon itu di dalam kandangnya atau kita sebutnya biasanya terrarium itu harus kering. Humidity-nya kalau di bearded dragon itu sekitar 40% ya. Jadi kalau di himografi itu dia ada humidity sekitar 40%. Makanya kita harus ada alat untuk bisa ngecek kondisi terrarium tersebut. Sakit lain itu paling dia jamur. Jamur itu biasanya karena enclosure-nya agak sedikit kotor, tidak terawat, bisa juga jamur. Terus mungkin agak lembab, dia juga bisa jadi jamur. Tapi overall yang paling susah sih kalau sakit pneumonia. Tapi kalau kondisi dalam keep bearded dragon itu yang paling sulit sebenarnya itu dia nggak mau makan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus cek enclosure-nya itu udah bener apa belum. Jadi ketika enclosure itu bener, rasanya dia pasti akan normal. Biasanya ketika dia nggak mau makan, itu salah satu indikator kalau enclosure-nya lagi nggak bener. Nah, untuk bearded dragon, kalau ikan kan pakai akuarium. Kalau bearded dragon itu pakai kita namanya terrarium. Jadi aksesoris-aksesoris apa yang dipakai? Itu pertama lampu UVB, terus kita juga pakai aksesoris UVA atau basking lamp. Bisa juga kita pakai pemanas karena suhunya untuk bearded dragon di enclosure itu sekitar 36-38 derajat. Jadi kita membutuhkan pemanas. Nah, untuk ngatur semua suhu itu supaya nggak swing, kita membutuhkan termostat. Jadi termostat itu salah satu alat untuk menjaga suhu itu tetap ada. Jadi contoh, misalkan di enclosure lagi hujan atau lagi ada AC atau apa segala macam, kan ini kan taruhnya di indoor ya. Itu suhunya lagi turun, misalkan jadi 34. Nah, berarti si termostat akan ngatur supaya pemanas itu jalan. Sampai di atas 38, termostatnya mati, ngatur pemanas atau lampu keramik itu untuk mati.
Nah, itu kira-kira enclosure yang paling gampang. Kalau terrariumnya itu bisa dari kaca, bisa dari kayu, bisa juga dibikin estetik sama kabinet di dalam rumah, itu juga bakal keren banget. Nah, untuk aksesoris-aksesoris di dalam itu bisa kita pakein kokopit atau biar kayak hutan. Bisa juga kita pakein kayu, media bar. Terus juga bisa kita pakai karpet, bisa juga. Terus kita bisa pakai sand mat, itu juga bisa. Jadi paling aksesorisnya kita pakai kayu supaya apa? Supaya dia bisa jalan-jalan di sini. Gampang sih, nggak susah banget. Dan untuk kit satu ekor bearded dragon itu bisa mengeluarkan sekitar 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5 juta untuk enclosure. Nah, pakannya apa sih? Bearded dragon, kenapa tadi saya bilang pakannya sederhana banget dan tidak menjijikan. Pakannya dari kecil itu harus 80% itu bak, serangga. Serangga yang bisa dipilih, kita bisa pilih jangkrik yang nggak terlalu gimana-gimana dan umum, gampang dicari. Terus kita juga bisa pakai ulet Hongkong, ulet Jerman, itu juga bisa kita pakai. Cuman kita sangat menyarankan untuk tidak pakai itu terus-menerus karena ada masalah di pencernaan. Terus kita juga bisa pakai pakan dubia, kecoa bersih yang dikembangbiakan, jadi nggak kotor. Terus kita juga bisa pakai silkworm, ulat sutra. Kita juga bisa pakai pakan hornworm, honeyworm, pokoknya bak-bak yang lainnya. Selain bak, kita juga bisa pakai pakan instan. Ada beberapa produk dari luar juga bisa dipakai seperti Repasi atau adalah banyak kok pakan bearded dragon yang memang bisa dipakai pakan olahan. Terus yang ketiga kita bisa pakai pakannya itu sayur. Jadi kita bisa pakai selada, bisa pakai sawi hijau, bisa pakai pakcoy, bisa juga. Jadi dia suka sayur. Nah, yang menarik di bearded dragon itu adalah siklus dia makan. Jadi seperti biasa, semakin dia kecil, semakin dia baby, siklus makannya itu akan semakin sering, tapi sedikit. Dan nutrisinya 80% itu harus serangga. Ibaratnya kalau saya analogiin itu daging lah ya. Nah, kalau sayurnya itu cuma 20%, dia kecil. Tapi ketika dia adult, besar, di atas 1 tahun, justru siklus makannya terbalik. 80% harus sayur, 20%-nya serangga. Dan ketika sudah gede, makannya tidak sesering kecil. Jadi itu yang kenapa saya bilang enak. Nah, siklus hidupnya bearded dragon bisa sampai 12 tahun. Nah, jadi lama banget. Kita keep satu, nggak terlalu mahal juga, bisa keep sampai belasan tahun. Nah, buat para sahabat Lentera 3, kita pengen banget di Nusantara Reptil ini para sahabat Lentera 3 nyobain. Kenapa? Karena ini adalah konon katanya bearded dragon adalah pintu orang suka reptil. Jadi kenapa reptil itu disebut eksotik? Karena memang nggak banyak orang berani atau suka dengan reptil gitu loh. Nah, bearded dragon itu bisa menjadi pintunya. Karena dia jinak, dia juga bagus secara visual, dan dia juga care sheet-nya tidak terlalu sulit. Jadi besar harapan Nusantara Reptil untuk teman-teman sahabat Lentera 3 nyobain piara hewan lucu ini. Karena dia memang lucu banget. Gitu loh. Nih, bisa ditaruh di mana-mana. Harga ini relatif. Dalam artian, jadi kalau kita bicara harga itu pasti tergantung jenis. Dalam artian kita kalau di reptil tuh ngomongnya morph. Semakin unik bearded dragon-nya itu pasti akan semakin mahal. Saya kasih contoh range. Range-nya itu kalau masih di bawah 500 atau di bawah 1 juta itu biasanya bearded dragon-nya masih normal. Secara visual dia cuma coklat biasa. Tapi kalau misalkan yang biasanya dipelihara, range harganya sekitar 1 juta sampai 5 juta untuk satu ekor bearded dragon. Nah, biasanya yang kita lihat itu morph-nya. Jadi ada 3 aspek yang mempengaruhi harga atau kualitas bearded dragon. Yang pertama itu morph, yang kedua itu warnanya, yang ketiga itu pattern-nya. Semakin unik pattern-nya, itu akan semakin mahal. Semakin bagus warnanya, itu juga akan semakin mahal. Dan semakin banyak morph-nya, itu juga akan semakin mahal. Itu yang menarik dari bearded dragon. Sebagai contoh gambaran, ada bearded dragon yang bisa di range harga 80 sampai 150 juta satu ekor.
Ada juga range harga yang 500.000 juga ada, dia normal aja warnanya coklat. Bisa juga di 5 juta itu bisa warnanya merah atau kuning atau super red, merahnya terang banget gitu loh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi range harga dari Bearded Dragon. Untuk para sahabat Lentera 3 yang pengen coba pet baru, khususnya reptil, nah jangan pernah ragu untuk cobain Bearded Dragon ini. Kenapa? Karena menurut kita di Nusantara Reptil, Bearded Dragon ini sangat affordable untuk dicobain sebagai pet. Kenapa? Care sheet-nya gampang, harganya tidak terlalu mahal, penyakitnya juga hampir nggak ada, dan tempat untuk bikin kandangnya itu nggak terlalu mahal. Dan bisa dibikin sebagai elemen estetik di dalam sebuah ruangan. Contohnya living room, ada terrariumnya, itu bakal jadi bagus banget. Makanya nanti Nusantara Reptil akan displayin sebuah terrarium yang memang kita akan desain sebuah terrarium yang akan bisa menjadi part dari elemen di sebuah ruangan gitu. Hai sahabat Lentera 3. Nah, ini gua pengen kasih tips atau tutorial untuk bikin enclosure Bearded Dragon yang sederhana tapi efektif banget. Yang pertama, kita beli box. Bisa juga pakai, kalau ini kebetulan kita ciptain boxnya sendiri, kita create boxnya sendiri. Jadi lebarnya itu sekitar 40 cm, panjangnya itu 60 cm. Nah, yang kedua, aksesoris yang sempat saya sampaikan itu kita pakai fitting lampu. Kalau bisa bahannya keramik. Kenapa? Karena ini kan lampunya lampu panas. Jadi kalau pakai bahan plastik pasti akan meleleh dalam waktu tertentu. Nah, kita pakainya keramik. Fitting lampu ada 2, jadi ada 1 lampu untuk UVB, yang satu lagi bebas, bisa pakai lampu UVA untuk basking lamp, bisa juga pakai lampu keramik untuk pemanas, itu bebas. Nah, yang ketiga, aksesoris ketiga itu termostat. Jadi ada termostat yang ngatur atau mengkontrol pemanas di dalam enclosure. Switch lampu, jadi lampu yang dipakai, jadi kita bisa untuk malam UVB-nya dimatiin karena UVB itu kan pengganti matahari. Semua ini satu paket, saya rasa sekitar, kalau tanpa lampunya ya, itu sekitar 1, 2, sampai 1,5 juta, itu udah cukup. Lampu UVB sekitar 200.000 sampai 300.000, lampu keramik itu sekitar 100.000, jadi affordable banget price-nya. Nah, untuk satu terrarium kita bisa keep 1 ekor Bearded Dragon. Kenapa kita menyarankan 1 ekor? Karena Bearded Dragon itu sifat alaminya itu teritorial. Jadi satu kandang untuk 1 Bearded Dragon. Nah, yang keren, terrarium ini bisa dipakai atau didesain untuk pelengkap interior di dalam rumah. Jadi akan keren banget gitu loh. Jadi kalau mau ditambahin aksesoris misalkan seperti kayu atau mau sandmat atau mau apa, itu nggak ada masalah, it's okay. Tapi tutorial dari kami murah banget untuk keep 1 ekor Bearded Dragon sampai dia gede. Nah, sahabat Lentera 3, terima kasih banyak sudah mendengarkan sedikit informasi tentang Bearded Dragon. Kalau memang mau bertanya, mau menggali informasi, boleh banget, kita ada di Nusantara Reptil, IG-nya, nomor teleponnya di 0815 815 6152. Bisa juga kita ngobrol-ngobrol atau sharing, gimana sih cara pilih Bearded Dragon atau apa. Nah, itu boleh, apapun bisa di-sharingin. DM aja, nggak usah khawatir, pasti akan dibales. Jadi, please, kontak kita, supaya Bearded Dragon ini bisa jadi pet yang mengemaskan juga di Indonesia. Jangan lupa juga subscribe dan follow Lentera 3 untuk dapat informasi-informasi yang akan berguna bagi teman-teman sahabat Lentera 3. Thank you Lentera 3. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but
They know it's cap, I ain't play no games. I just do that's fact and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got vision.